Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my video. So today I will explain key stages in quantitative data analysis. So let's jump to the video. Okay, the first one is the organizing and checking data. So di langkah pertama ini kita akan diajak untuk mengorganisasi data atau mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan juga cara pengumpulan datanya, seperti itu. Nah, ini yang pertama, yaitu kalau dikelompokkan secara sesuai dengan skala pengukurannya atau level data kuantitatifnya, yaitu yang pertama ada jenis data nominal. Nah, data nominal ini hanya mengelompokkan data tanpa urutan atau tingkatan, gitu. Jadi cuma dikelompokkan sesuai dengan datanya, tapi nggak harus sesuai dengan urutan dan juga tingkatannya. Nah, lalu kemudian selanjutnya ada data ordinal. Data ordinal yaitu mengelompokkan data dengan urutan atau tingkatan, tapi jarak antar datanya itu tidak diketahui atau tidak sama. Nah, misalkan di sini ada peringkat kejuaraan dan juga tingkat pendidikan. Lalu selanjutnya ada data interval, yaitu data kuantitatif yang memiliki urutan dan jarak yang sama, tapi tidak memiliki nol absolut atau nolnya itu tidak berarti ketiadaan. Misalkan di sini ada suhu dan juga skor IQ. Nah, lalu data terakhir yaitu data rasio, yaitu data kuantitatif yang memiliki semua karakteristik data interval dan memiliki nilai nol absolut. Nah, yaitu contohnya itu ada berat badan terus sama tinggi. Step kedua yaitu ada coding data. Nah, coding data ini adalah proses mengubah jawaban non-numerik atau kategorikal dari kuesioner menjadi angka untuk memudahkan input dan analisis statistik. Nah, contohnya di sini ada misalkan jawaban dari jenis kelamin itu ada perempuan dan juga laki-laki. Nah, laki-lakinya itu diberikan kode berupa 1 dan kemudian perempuannya diberikan kode berupa 2. Lalu step selanjutnya ini ada entering data into a computer program. Jadi disebut juga sebagai data entry atau tabulasi data yang tujuan utamanya adalah untuk mentransfer data numerik atau data yang sudah dikodekan dari sumber aslinya. Lalu step selanjutnya ini ada screening dan cleaning data. Jadi screening dan cleaning data ini sebetulnya bertujuan untuk memeriksa outlier, terus memeriksa missing values sama memastikan rentang kode yang tepat. Lalu step selanjutnya ini ada analyzing the reliability of data yang bertujuan untuk mengukur konsistensi dan keandalan instrumen pengukuran. Nah, metode uji reliabilitas yang digunakan itu yang pertama ada interval konsistensi. Itu biasanya pakai metode Alpha-Kornbach. Nah, itu yaitu mengukur seberapa erat butir-butir pertanyaan pada kuesioner itu saling berkorelasi. Nah, pertanyaan pada kuesioner saling berkorelasi jika semua butir mengukur hal yang sama, koefisien alfanya akan tinggi. Lalu kemudian yang selanjutnya ini ada tes reliability atau stabilitas. Nah, ini instrumen yang sama itu diberikan kepada responden yang sama 2 kali pada waktu yang berbeda atau ada jeda waktu. Nah, kemudian metode selanjutnya ada equivalent atau parallel form reliability atau ekuivalensi. Nah, ini adalah dua bentuk instrumen yang berbeda tapi setara untuk mengukur konstruk yang sama dan diberikan kepada kelompok responden yang sama dan pada saat yang bersamaan atau pada waktu yang berdekatan. Selanjutnya, ini ada reducing data atau mereduksi data. Nah, ini adalah proses mengurangi ukuran atau volume data sambil tetap mempertahankan integritas, kualitas, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk mendapatkan representasi data yang lebih kecil, lebih ringkas, dan lebih mudah diolah yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi komputasi dan juga analisis. Yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data yang telah diproses dari proses yang pertama sampai proses yang terakhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.